Haleluya. Lagu persembahan dari KUR sangat memberkati hati kami ya. Saya berdoa uh, agar Allah sungguh-sungguh menerima ibadah kami dan mendengar setiap doa kami. Amin. Hari ini melalui bacaan kita 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 17, saya ingin membagi sebuah khotbah yang berjudul Kedatangan Kedua. Karena Allah kami, Yesus Kristus, sebelum ia meninggalkan dunia ini, ia berkata bahwa ia akan kembali lagi, maka adalah suatu tujuan yang besar untuk seluruh umat Kristen untuk menunggui kedatangannya. Dan dari antara semua perjanjian yang telah Allah buat di dalam Alkitab, ia memenuhi semuanya. Ia adalah penggenap setiap perjanjian. Dan penggenapan dari perjanjian terakhir yang kita tunggu-tunggui adalah kembalinya Yesus Kristus. Ibrani 9 ayat 27 sampai 28. Di sini di dalam Alkitab kita tidak melihat tidak tertulis kedatangan kedua, tetapi di dalam dua ayat ini seluruh sejarah penebusan dirangkum. Dikatakan Ibrani 9, 27 sampai 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan karena dosa masuk, maka kita harus menghadapi kematian, dan sesudah itu dihakimi. Jadi demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi pada kedatangan yang pertama, ia telah membereskan urusan dosa, dan mereka yang telah menerimanya dan telah diampuni, merekalah yang sedang menunggu-nunggu kedatangannya yang kedua. Dan ia akan datang kepada mereka yang menunggu-nungguinya. Dan saya berdoa agar kamu dan saya adalah mereka yang menunggu-nungguinya. Sama seperti kedatangan yang pertama, penghakiman terakhir dan kedatangan kedua memiliki proses. Allah berkata bahwa itu akan terjadi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkannya. Dan Yesus berkata bahwa itu akan terjadi seperti pada hari-hari Nuh. Dan sama seperti pada hari-hari Nuh, Allah memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah bahtera, dan ketika ia selesai membangunkan bahtera itu dari ketaatannya, maka Allah berkata dalam 7 hari air bah itu akan datang. Dan tidak ada yang tahu waktunya itu kapan itu akan terjadi, tetapi mereka yang percaya, mereka yang menunggu-nunggui Allah, mereka akan tahu apa yang harus mereka lakukan. Pada kenaikan Yesus Kristus, ia naik ke surga kan, dan para malaikat-malaikat berkata kepada mereka yang sedang melihat-lihat langit, tapi mengapa mereka melihat-lihat langit? Apakah itu seperti roket gitu mau naik, orang-orang semua nontoninya? Apakah seperti itu? Mereka melihat-lihat ke atas langit karena mereka tidak dapat menemukannya. Mereka tidak dapat melihat Yesus, dan kepada mereka malaikat datang dan berkata kepada mereka bahwa Yesus akan datang lagi dengan cara yang sama dengan gimana dia bangkit. Dia akan kembali dengan cara yang seperti itu. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 9,
Dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi mungkin itu sesuatu yang sangat membingungkan karena ketika malaikat itu berkata bahwa ia akan kembali dengan cara yang ia pergi, mereka tidak melihat bagaimana ia pergi, kemana ia pergi, tidak seperti sebuah roket yang meluncur, sangat jelas kan rupanya. Tetapi Yesus menghilang ditutupi awan. Jadi mereka tidak mengerti cara ia pergi. Seberapa tinggi ia pergi? Apakah ia sampai atmosfer bumi atau sampai ke atas angkasa atau lebih tinggi lagi? Tidak tahu kan? Sebab Yesus masuk ke dalam dunia yang rohani. Ia menghilang dari dunia yang fisik ini. Jadi apa yang dapat kita ketahui dari kedatangan kedua? Apa yang Alkitab katakan? Apa yang akan terjadi sebelum kedatangan kedua dan apa yang akan terjadi pada kedatangan kedua? Pertama, dia datang pada malam hari. Jadi mungkin kita berpikir kalau dia datang pada malam hari, pada em, pada waktu pada waktu dunia mana? Pagi di sini kan malam di waktu di belahan dunia yang lain kan. Jadi maksudnya ia datang pada malam hari ini bukan malam hari yang fisik, tapi ada makna rohaninya. Jadi kita lihat di 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 8. Tapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Jadi bagaimana seorang pencuri itu datang pada malam hari? Apakah ia akan beritahu kepada kita, kepada pemilik rumahnya, kapan ia akan datang? Nggak akan kan? Akan diam-diam kan? Yesus pun akan seperti itu, diam-diam. Ayat 3, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Jadi kalau kita seperti ini, kalau kita merasa semuanya aman-aman aja, bisa saja pada waktu itu uh, Tuhan datang. Tapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Jadi ayat ini berkata bahwa memang ia akan datang dengan diam-diam dan tidak akan ada yang tahu dan kapan itu dia datang dan bagaimana ia datang itu. Tetapi ini bukan tentang dia datang dan menipu semua orang. Beberapa orang akan tahu, itu intinya. Dan mereka akan dan dan saya berharap bahwa kamu dan saya adalah mereka yang tahu. Karena di sini tertulis bahwa tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Jadi jika kita tidak hidup di dalam kegelapan, maka hari itu tidak akan menimpa kita seperti pencuri pada malam hari. Sehingga kita perlu menjadi anak-anak terang dan anak-anak siang untuk dapat menerima dia. Tertulis, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar. Jadi bukan maksudnya kita tidak tidur, tetapi ini bermaksud secara rohani bahwa kita harus berjaga-jaga. Sebab mereka yang tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam.
Jadi ini memberitahukan kepada kita bahwa ketika kita memasuki kegelapan rohani, saat itulah kita tertidur. Tetapi karena kita adalah anak-anak siang, maka maka kita harus baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Kita harus mempraktekkan kehidupan di dalam terang, bukan hanya pada masa Lent, tetapi setiap harinya hidup kami. Yesus memberikan beberapa perumpamaan tentang kedatangannya, dan salah satu perumpamaannya itu dapat ditemukan di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 14. Mungkin kita semua sudah agak mengenal kisah ini kan, tentang seumpama 10 gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana. 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana itu perbedaan mereka adalah tentang ada pada budaya orang Yahudi waktu itu, pesta kawin itu terjadi pada malam hari, dan pengantin itu adalah pengantin yang memiliki lilin yang bernyala, sehingga mempelai itu akan mendatangi pengantin yang memiliki lilin yang bernyala. Sehingga kita harus menjadi pengantin yang itu. Kita harus memiliki terang firman Allah dan terang Roh Kudus, supaya ketika Ia datang, kita bersinar. Dan kita harus menyinari kegelapan itu dengan terang firman. Dan kedua, akan ada kesengsaraan. Akan ada kesengsaraan sebelum kedatangan kedua, dan kesengsaraan ini harus dilalui semua orang, termasuk orang yang percaya. Dan menurut pemahaman konservatif terhadap Alkitab, bahkan umat Tuhan pun harus melalui masa-masa kesengsaraan. Dan kita belajar dari Kejadian 10 tulah. Tujuan dari 10 tulah itu bukan untuk menghancurkan Mesir, tetapi untuk mengajari bangsa Israel dan bangsa Mesir. Karena melalui kesengsaraan kita bertumbuh dewasa, dan kita mengerti bahwa Allah itu benar-benar ada. Dan melalui kesengsaraan kita jadi mengerti cara kerja Allah. Jadi untuk umat Allah, kesengsaraan akan membuat mereka bertumbuh dewasa dan membuat mereka bertobat dan menjadi murni. Kisah Para Rasul 14 ayat 22 dikatakan, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Kita harus mengalami banyak sengsara. Jadi, untuk memutarbalikkan itu berarti kita memasuki kerajaan Allah melalui sengsara. Jadi kesengsaraan itu seperti pintu-pintu dalam bait suci Yehezkiel yang menuju kepada kerajaan Allah.
Di Wahyu 7 ayat 13-14 dikatakan, dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka inilah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka yang telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Apakah kamu sedang mengalami kesusahan hari ini? Atau apakah semuanya baik-baik saja? Kalau engkau sedang mengalami sangat banyak kesusahan, saya mau saya mau katakan kepadamu, mengucap syukurlah kepada Allah, karena melalui kesengsaraan kami memasuki kerajaan Allah. Bukan kesengsaraan karena kebodohanmu, tapi kesusahan yang terjadi karena nama Allah. Yesaya 26 ayat 20, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Allah akan menyediakan tempat seperti Goshen, di mana bahkan melalui kesengsaraan akan ada perlindungannya. Dan ia berkata kepada setiap kita bahwa ia akan melindungi setiap kita. Dia akan melindungi kita sampai kesengsaraan ini uh, sudah. Di Matius 24 ayat 13. Pendeta Senior Abraham Park berkata bahwa tidak akan ada sudut di bumi ini di mana kita dapat berlindung daripada kesengsaraannya. Satu-satunya tempat pelindungan kita adalah Yesus Kristus, batu kita. Matius 24 ayat 13, Yesus berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kita harus bertahan, karena pasti akan ada kesengsaraan. Yakobus 5 ayat 7-8, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Katanya bersabarlah kan, kita harus bertahan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Juga di Yakobus 1 ayat 4 dikatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh agar kesengsaraan yang kita hadapi akan melahirkan kesempurnaan iman setiap kita. Supaya kita tidak berkekurangan suatu apapun. 3. Apa yang akan terjadi sebelum kedatangan kedua itu? Jumlah martir harus diisi. Wahyu 6 ayat 9-11. Wahyu 6 ayat 9-11. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat ke dalam mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka bersuruh dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membebaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Siapa di sini yang siap untuk menjadi martir? Apakah arti senyumanmu? Apakah kamu siap atau tidak siap? Saya percaya bahwa kita semua harus menjadi martir. Kita semua harus melalui, kita semua harus dibunuh. Tetapi ada dua arti.
ada maksudnya secara harfiah uh, dan ada arti yang rohani. Rasul Paulus berkata bahwa ia mati setiap hari. Kita harus memiliki um, praktek seperti itu, di mana kedagingan kita mati setiap hari. Apakah kita mengikuti firman Tuhan atau ego kita? Mana yang menang setiap harinya dalam kehidupan kita? Pengakuan Rasul Paulus setiap hari adalah ketika ia berkata, saya mati setiap hari, itu artinya ia mengizinkan firman Allah untuk membunuh kedagingannya setiap hari. Pengikut Tuhan yang sejati tidak boleh takut akan kematian. Orang-orang yang kudus beriman tidak boleh takut menjadi martir. Menjadi martir adalah sebuah berkat yang besar bagi orang yang kudus. Pada masa kesengsaraan yang besar, kemartiran merupakan perlindungan Allah. Jadi siapakah para martir yang sebenarnya? Mereka adalah mereka yang mati secara mereka yang siap untuk mengorbankan diri mereka, cara mereka, keuntungan mereka, dan semua keinginan daging mereka untuk dapat bersaksi akan Allah dan Yesus Kristus. Mereka yang bahkan mati demi nama Tuhan dan kerajaannya. Inilah mereka yang hidup mengikuti pimpinan Roh Kudus. Jadi iman bukan tentang hari akhir. Bukan soal, harinya telah datang, saya akan segera bertobat. Bukan seperti itu. Jadi mau kita siap atau tidak untuk menjadi seorang martir, tapi kesengsaraan itu akan datang. Itulah hal yang menakutkan, kan? Bahwa itu akan datang dan membunuh setiap kita. Pertanyaannya adalah, apakah itu akan menjadi kemartiran atau apakah itu akan menjadi kematian? Apakah kita akan berpegang kepada kesaksian kita atau apakah kita hanya akan mati saja? Roma 13 ayat 12 sampai 14 katakan, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta por dan kemabukan, jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Inilah kehidupan seorang martir. Kita harus menghidupi kehidupan kemartiran. Kita harus menjalankan kehidupan yang mati setiap hari. Roma 6 ayat 2, 1 Petrus 2 ayat 24, dan Kolose 2 ayat 20. Kata martir datang dari bahasa Yunani martes, yang berarti saksi. Jadi menjadi martir bukan soal kematian fisik, tetapi soal memiliki kesaksian dan memberikan kehidupan kita untuk kesaksian itu. Mereka yang menjadi martir, mereka itu hidup untuk kesaksiannya mereka itu, kan. Jadi kalau kita mau menjadi seorang martir, kita harus memiliki sebuah kesaksian. Apakah kita memiliki kesaksian yang dapat kita perjuangkan kehidupan kita, yang dapat kita perjuangkan sampai mengorbankan kehidupan kita?
Kisah Para Rasul 4 ayat 17-20 dikatakan, tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar hal lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Jadi apakah kita telah melihat dan apakah kita telah mendengar? Bahkan ketika dunia berkata bahwa kita berdiamlah, apakah kita dengan berani berkata seperti Petrus dan Yohanes? Apa yang lebih baik dilakukan? Taat kepada kamu atau taat kepada dunia atau taat kepada Allah? Jadi mana yang lebih sulit? Untuk mati satu kali secara fisik atau mati setiap hari? Saya berdoa agar kamu dan saya dapat mengikuti kemartiran ini dan menjalankan suatu kehidupan yang diberikan dan dipersembahkan untuk kesaksian Yesus Kristus. Dan apa berkat bagi mereka yang menjadi martir? Wahyu 20 ayat 4-6. Lalu aku melihat tata-tata dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Jadi ini adalah berkat yang pertama, yaitu memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus. Jadi mereka jadi inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kebangkitan yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Jadi mereka akan mengambil bagian dalam kebangkitan pertama, kan? Jadi apa yang terjadi sebelum kedatangan kedua adalah kebangkitan yang pertama. Kebangkitan rohani, Yesus adalah buah pertama dari kebangkitan. Jadi, kebangkitan pertama adalah mengambil bagian dalam kebangkitan Yesus. Mereka akan dibebaskan dari pelanggaran dan dosa. Di Efesus 2 ayat 1 dan Efesus 2 ayat 5 dikatakan, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu telah diselamatkan. Kebangkitan kedua adalah ketika semua orang yang telah mati hidup kembali pada hari terakhir. Jadi seperti yang telah saya sampaikan pada minggu lalu, agar kita menantikan transfigurasi, kita harus melalui kebangkitan kita yang pertama dulu. Pada kedatangan yang pertama, 500 orang menyaksikan kebangkitan dan kenaikan Yesus. Ini menurut 1 Korintus 15 ayat 6. Tetapi berapa orang dari antara mereka itu ada pada hari Pentakosta dan menerima Roh Kudus? Hanya 120 orang saja. Kemana perginya 380 orang pada 380 orang lainnya? Lebih dari 500 orang menyaksikan kebangkitan kenaikan Yesus. Dan di situ Yesus berjanji kepada mereka, kan, bahwa mereka jangan pergi sampai mereka menerima Roh Kudus. Tapi hanya 120 yang bertahan. Hanya 120 yang menerima Roh Kudus. Ini menunjukkan kepada kita betapa sulitnya untuk dapat menjadi orang yang tersisa, yang bertahan sampai akhir. Hanya mereka
yang mengalami kebangkitan pertama pada hari akhir hanya orang-orang yang tersisa. Bahwa meskipun Yesus pergi dan menghilang dan kita tidak dapat melihatnya, tetapi mereka tetap berpegang kepada perjanjiannya dan percaya apa yang Ia janjikan. Hanya mereka dan hanya mereka mereka membawa tubuh mereka kepada tempat di mana Yesus janjikan, yang berarti mereka menjalankan kehidupan mereka untuk mengikuti firman-Nya, dan hanya 120 orang yang membawa tubuhnya ke sana. Itu hanya mereka yang mengambil bagian dalam menerima Roh Kudus. Jadi kiranya kita pun menjadi orang-orang yang tidak hanya percaya dalam pikiran kita saja, tapi marilah kita menjadi mereka yang hadir di saat itu. Mereka yang mengikutinya sampai akhir. Mereka yang akan mengambil bagian dalam kebangkitannya. Jadi harus ada pertobatan yang sejati terlebih dahulu sebelum kebangkitan yang pertama ini dapat terjadi. Apa pertobatan yang sejati itu? Coba kita lihat perumpamaan lain yang Yesus berikan. Marilah kita lihat perumpamaan tentang anak sulung. Jadi perumpamaan tentang anak yang hilang di Lukas 15 ayat 11-24. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Jadi pada waktu itu hanya ketika ayahnya meninggal maka harta itu dibagikan. Tetapi ketika anak yang bungsu ini minta hartanya, itu dia seperti berkata bahwa bapaknya sudah mati di dalam hatinya. Jadi dia minta kekayaan itu sekarang juga. Jadi sang ayah itu membagi kekayaannya, dan kekayaan itu adalah itu menyimbolkan kehidupan. Jadi sang ayah itu memberikan kehidupannya. Ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh kebahagiaannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Jadi secara simbolis ayah ini adalah Bapa kita yang di sorga, dan apa yang kita lakukan di sini, kalau kita menyamai diri kita dengan si anak bungsu ini, kalau kita pergi ke tempat yang jauh dari Bapa kita, dari firman-Nya, dari peraturannya, jadi itu berarti kita ingin menjadi kita mau memimpin kehidupan kita sendiri, kita tidak mau mengikuti peraturan ayah kita, maka kita pergi ke negeri yang jauh. Dan saya yakin kita ada masa di dalam kehidupan kita, di dalam kita semua mengalami hati yang seperti ini. Kita ingin hidup, kita ingin menghidupi kehidupan yang kita nggak usah takut akan apa yang Allah pikirkan akan kehidupan kita. Tetapi Bapa itu adalah penyedia, Ia adalah pelindung. Seperti yang bangsa Israel alami di padang gurun, ketika kita hidup di dalam rumah Bapa,
Ia menyedia setiap kebutuhan kita. Ketika ada kesusahan, Allah melindungi. Tetapi ketika kita keluar dari rumah Bapa kita kepada negeri yang jauh, kita harus kita harus menjadi penyedia kehidupan kita sendiri. Dan ketika ada sesuatu sulit yang menimpa, kita harus melaluinya sendiri tanpa perlindungan. Dan ini bukan berarti Allah mengirim kutuk ketika kita pergi jauh, tapi ini berarti kita tidak memiliki perlindungannya. Dan kalau kita keluar dari rumahnya, ya kita tidak ada lagi perlindungannya itu. Ayat 14, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Jadi, kalau Bapa di sana, ia akan memberikannya makanan kan? Tapi ia tidak memiliki Bapa saat itu. Ia sendiri mau keluar dari pelindungan ayahnya. Dan tidak seorang pun memberikan dia makanan. Jadi ini secara simbolis berarti bahwa ia tidak ingin melayani bapaknya sehingga ia pergi jauh dari bapaknya. Dan dengarlah baik-baik. Kalau kita keluar dari rumah bapak kita keluar dari peraturan bapak kita memasuki peraturan orang lain. Tidak pernah ada tempat di mana tidak ada peraturan di dalam dunia ini. Dan ketika ia tidak melayani bapaknya, ia melayani babi-babi. Apa babi-babi itu? Babi-babi yang najis kan? Dan kata melayani berarti menyembah. Kalau kita menolak Allah dan tidak menyembahnya, kita akan menyembah hal lain. Kalau kita menolak melayani Allah, kita akan melayani hal lain. Ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya. Ketika ketika ia menyadari ini, berarti ia udah siap untuk setuju dengan cara pandang ayahnya. Jadi menyadari di sini berarti adalah suatu kebenaran. Ketika ia setuju dengan sudut pandang bapaknya, itu adalah kebenaran. Jadi dikatakan yang 17, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Jadi ketika dia sadar, ketika dia setuju dengan sang ayah dan siap untuk mengikuti firman-Nya, dia menyadari bahwa banyak orang di bawah naungan ayah itu memiliki kelimpahan. Ayat 18 dikatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap Sorga dan terhadap Bapa. Jadi kata bangun di sini adalah anhistemi. Dan ini adalah akar kata yang sama dari kebangkitan. Ini adalah kebangkitan yang terjadi di sini. Jadi dia berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Jadi inti dari pesan ini adalah ia kembali kepada bapaknya. Itu adalah pertobatan dan itu adalah kebangkitan. Dan ketika kita berbuat suatu kesalahan, kita takut kalau kita akan diteriaki oleh orang tua kita kan. Jadi kita takut untuk datang kepada mereka kan. Tapi di sini ia mengumpulkan
keberaniannya dan untuk datang menghadapi bapaknya. Dan kita lihat ini respon bapaknya. Karena ini adalah hati Bapa kita yang di surga juga. Ketika ia masih jauh, yang berarti ia masih berkekurangan, dia masih jauh kan, dia masih sangat berkekurangannya. Tapi ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan kita tidak memiliki cukup kekuatan untuk datang dekat kepada Bapa, maka Bapa datang kepada kita. Maka ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saya berdoa agar melalui masalah ini kita mengalami kasih Bapa kita yang besar ini. Ayat 22, bawalah, dikatakan, tetapi itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jari dan sepatu pada kakinya. Jadi si anak itu berkata bahwa ia tidak layak menjadi anak lagi kan, tetapi bapak ini berkata bahwa ia mau memakaikan jubah yang terbaik kepadanya. Jadi Yesus berkata mereka yang bertobat, mereka akan menjadi anak-anak pertama. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Jadi ketika anak lembu itu dibunuh, dikorbankan, itu bukan untuk memiliki tujuan bersuka cita saja, tapi ini memiliki tujuan ibadah. Jadi ini bukan sekedar membunuh untuk makan dan membunuh untuk suatu perayaan, tapi ini adalah ibadah. Ayat 24, tetap sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Jadi ia telah ditemukan. Jadi semua proses ini, dan Bapak tahu bahkan ketika ia pergi ke negara yang jauh, bahkan sebelum itu ketika ia berkata, Bapak, kamu telah mati dalam hatiku, berikan kepadaku kekayaan warisanku. Bapak itu tahu dari awal bahwa ini semua adalah proses agar ia dapat ditemukan. Jadi janganlah kita takut untuk datang kepada Bapa. Bahkan ketika kita tidak siap, marilah kita datang kepadanya. Supaya kita dapat ditemukan. Kesimpulan, apa yang terjadi di dalam kedatangan kedua? Kita telah berbicara soal apa yang telah kita harus lakukan, kan? Kita harus menyediakan lilin yang bernyala, kita harus bertobat. Tapi apa yang terjadi saat kedatangan kedua itu tiba? Pada kedatangan yang kedua itu, dia akan membuka ketujuh meterai dari gulungan kitab itu, kan, di Wahyu 5 ayat 1-5 kan. Dan buku itu dimeteraikan dan tidak ada yang dapat membukanya, dan sekalipun ada orang yang membukanya, tidak ada yang memahami isinya. Tetapi ia akan mematahkan ketujuh meterai itu dan gulungan kitab itu akan terbuka. Dan isinya akan diceritakan. Jadi dia akan mengungkapkan artinya, dan dia akan membuka kitab kecil. Menurut Wahyu 10, siapa Rasul Yohanes itu? Katanya dikatakan bahwa Rasul Yohanes itu akan membuka, akan menerima kitab yang kecil itu, kan? Jadi siapakah itu? Dia adalah seorang martir yang menerima firman itu, memakannya, dan membagikannya.
akhir itu tidak akan datang kalau nubuat itu tidak disampaikan. Jadi sepanjang kitab, Allah menentukan orang-orang untuk membagikan firman-Nya. Allah membagikan firman-Nya, dan kepada mereka yang menerima firman itu, mereka harus membagikannya. Matius 28 ayat 20 dikatakan bahwa Matius 16 ayat 20, Matius 24 ayat 14, bahwa Injil itu harus disampaikan, barulah tiba kesudahannya, kan? Dan itulah yang sedang kita lakukan dengan ibadah, dengan pekerjaan hora. Itu yang sedang kita usahakan, pembagian Injil. Dan kita tidak tahu kapan akhir itu akan datang, kan? Tetapi kita tahu apa yang perlu kita lakukan. Sama seperti seorang ibu hamil. Ia memiliki ide yang kasar kapan anak itu akan tiba, tapi ia tidak tahu waktunya tepat, kapan anak itu keluar, ia tidak tahu. Tapi ia tahu apa yang harus dia persiapkan untuk masa persalinan yang sakit itu, kan? Terakhir, di mana itu akan terjadi? Di mana itu akan terjadi? Ini saya dapat bagikan karena tertulis dalam Alkitab, 1 Tesalonika 4 ayat 17. Yang dikatakan, sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi malaikat itu benar. Ia akan datang dengan cara yang sama, ia pergi ke dalam awan. Dan kita akan bertemu dengan dia di dalam awan, di dalam udara, kan? Di angkasa. Jadi di angkasa itu, menurut pemahaman Alkitabiah, bukan bumi atau surga, tapi di tengah-tengahnya. Itu adalah tempat di mana Adam berada secara rohani di Taman Eden, di mana ia dapat menikmati berkat-berkat surgawi ketika ia masih di bumi. Itu adalah kondisi yang Yesus tunjukkan kepada kita, di mana tubuh fisik di dalam dunia ini yang dapat makan, tidur, dan berjalan, tetapi kita menerima berkat-berkat surgawi ketika kita hidup di bumi ini. Dan kita dapat bermediasi antara surga dan bumi. Awan itu menyimbolkan perbatasan surga dan bumi. Itulah yang menutupi surga dari sudut pandang kita, sehingga kita tidak dapat melihat apa yang ada di dalam surga karena itu ditutupi awan. Tapi ketika kita melihat awan, kita tahu itu ada, di baliknya ada kehadiran Allah. Jadi mereka tidak melihat. Jadi ini adalah pemahaman orang-orang pada orang-orang timur kuno situ. Jadi ini terjadi di dalam awan di angkasa, dan saya berdoa agar kita dapat menjadi mereka yang berada di angkasa, dan kita memasuki awan dan bertemu dengan Tuhan, dan mereka yang bertemu dengan Tuhan memiliki kesaksian, dan kiranya kita menjadi mereka yang diangkat ke dalam awan, bertemu dengan Allah, dan masuk ke dalam kerajaan Allah, dan demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Bapak, kami mau berada di sana
Kami mau menjadi mereka yang memiliki kesaksian. Kami mau menjadi mereka yang siap mati melalui kesengsaraan untuk nama-Mu. Dan Bapa, kami berdoa dan percaya bahwa Engkaulah yang akan datang menyelamatkan kami. Dan Bapa, bantulah kami untuk dapat kembali kepadamu seperti anak yang hilang. Kiranya ada pertobatan yang sejati. Kiranya kita tidak keluar dari rumah-Mu dan memasuki negeri yang jauh, tetapi kiranya kami kembali ke dalam naungan-Mu. Bapa, terimalah kami. Bapa, bantulah kami supaya kami dapat bersiap-siap. Bantulah kami untuk dapat bangkit kembali bersama dengan Yesus Kristus. Dan bantulah kami untuk dapat meninggalkan kehidupan yang penuh dosa kami ke belakang. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus dengan hati yang penuh syukur. Amin.